Aku sudah lama tidak merasakan kekuatan ini. Pergilah, bunuh dan habisi mereka semua. Baiklah. Kenapa tiba-tiba menjadi sepi? Aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu, Kang Mas. Suara apa itu? Aduh, kepalaku pusing sekali. Mandakini, Kepalaku Mandakini, sadarlah. pusing sekali. Kurang ajar. Siapa yang telah meniup seruling itu? Mandakini, 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 Mandakini. Mandakini, Mandakini. Kurang ajar. Siapa itu? Mandakini. Mandakini, tunggu Mandakini, kamu jangan pergi. Mandakini, tunggu. Mandakini. Siapa kamu? Kamu benar-benar jahat, Rek Guru. Tega sekali kamu melakukan semua ini padaku. Itu sama saja kamu ingin membunuhku. Ini bukan kemauanku, Bajang. Aku hanya menjalankan perintah atasan. Tapi kamu tidak usah takut. Selama kamu tidak berkhianat padaku, kamu akan selamat. Tapi sama saja kamu mempermainkanku, Rek Guru. Aku tidak lebih dari sebuah boneka yang bisa kamu permainkan kapan saja. Sama juga sepertiku, Bajang. Aku juga seperti boneka yang bisa dimainkan atasanku kapanpun dia mau. Sebenarnya siapa atasanmu? Kamu ini sudah benar-benar kuat. Kenapa kamu masih mempunyai atasan? Berarti kamu bisa dikalahkan oleh atasanmu itu. Cepat katakan, siapa orang itu sebenarnya? Aku juga tidak tahu, Bajang. Dia itu tinggal di dunia lain seperti langit. Dan dia juga punya bahasa yang aneh, yang aku juga tidak mengerti arti bahasanya. Berarti kita dikendalikan oleh orang yang kita tidak tahu. Siapa orang itu sebenarnya?
Betul, Bajang. Aku tidak percaya denganmu, Rekuru. Masa kamu tidak kenal dengan orang itu? Aku memang benar-benar tidak mengenalnya, Bajang. Tapi, jika kamu tidak kenal dengan orang itu, kenapa kamu bisa menjadi pengikut setianya? Ada yang melangkah ke sini. Kalau kamu berani menyerang Manguntur, aku tidak segan-segan akan membunuh. Ada apa? Biarta menyerang ke Manguntur. Cepat kerahkan seluruh prajurit untuk menangkapnya hidup-hidup. Baik, Kanjeng. Kenapa Biakta menyerang Manguntur? Apa yang sedang dia cari? Sepertinya dia mengincar Mandakini. Memangnya Mandakini di mana? Aku telah berhasil menculik Mandakini dari Biakta. Dan sekarang, saatnya aku bermain-main dengan Mandakini. Bajang Putra, kamu memang benar-benar lelaki jantan. Sekarang saatnya kamu perjuangkan cintamu itu. Habisi Biakta. Kamu benar, Wu. Aku harus membunuh Biakta. Berani sekali kamu datang mengacau di istanaku. Aku akan menghabisimu, Biakta. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu datang untuk menantangku. Prajurit! Hormat, Kanjeng. Cepat kalian bawa dia kepada Arya Kamandanu dan bilang padanya agar tidak macam-macam dengan Bajang Putra. Baik, Kanjeng. Dia tahu.
Kamu terlihat lebih cantik, Mandagini. Jika kamu sedang marah. Kurang ajar kamu, Bajang. Cepat lepaskan aku. Apa yang membuatmu berpikir aku akan melepaskan? Sadarlah, Bajang Putra. Aku ini tidak mencintaimu. Dan yang kamu perbuat ini adalah sangat buruk. Oh, jadi menurutmu siapa yang lebih baik? Memilih Byakta daripada aku? Itu yang lebih baik? Iya, karena Byakta tidak berhati jahat seperti kamu. Sebaiknya kamu jangan lupa, Byakta merupakan musuh besar di Kurawan dan juga di Mahuntur. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini, Bajang. Makanya cepat lepaskan aku. Tidak akan, sayang. Aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah kalau itu mau. Tunggu saja sampai Byakta datang dan membakar mayatmu. Tidak, Mandagini. Kamu pikir Byakta bisa mengalahkanku? Dia tidak ada apa-apanya di depan. Aku sudah bisa mengalahkannya. Mungkin sekarang dia sudah mati. Kurang ajar kamu, Bajang. Cepat lepaskan aku. Berteriaklah sekeras mungkin. Karena tidak akan ada yang bisa menolong. Bentar lagi kita akan menikah. Tidak, aku sudah menikah dengan Byakta. Aku tidak mau. Lepaskan. Lupakan dia, Mandagini. Anggap dia sudah mati. Kita akan menikah. Dan besok adalah malam pertama kita. Bajang Putra. Bajang Putra. Datang. Datanglah. Bajang Putra. Datanglah. Datang. Ada apa, Wuru? Bajang, aku harus pergi dari sini. Tapi kamu sedang berpura-pura menjadi tawananku. Ya tentu saja dengan rencana yang matang. Dan tidak boleh ada yang tahu. Baik. Tunggu. Apa rencanamu? Aku harus benar-benar terlihat kabur dari sini. Dan harus bersusah payah bertarung melawan kalian dari sini. Prajurit, cepat kejar dia! Prajurit, cepat kejar dia! Jangan sampai lolos! Dia menghilang. Kemana dia? Kita kehilangan jejak, Kanjeng. Bodoh kalian! Dasar bodoh! Guru, ada panggilan. Kamandano! 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 Papa, ini guru.
Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku melawan Bajang Putra. Dia menjadi sangat hebat. Aku harus melarikan diri. Kamandanu, bawa Paman masuk, dia terluka. Ayo, tunggu. Mandakini, Ada apa dengan Mandakini? dia terjebak di sana. Dan dia tidak sendirian. Ada kubu-kubu Narirati. Ayo bawa ke dalam. Sekarang kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan terkurung selamanya di dalam botol ini. Dan tidak akan ada yang menyelamatkanmu di dalam tempat sekecil ini. Prajurit! Cepat buang jauh-jauh botol ini. Buang ke dalam kawah gunung berapi ataupun ke dalam laut. Mengapa harus seperti ini, Kanjeng? Apakah kupu-kupu ini sangat penting? Kupu-kupu itu bukanlah kupu-kupu sembarang. Dia adalah Narirati. Cepat buang botol itu jauh-jauh. Baik, Kanjeng. Dan yang lainnya tetap waspada. Laksanakan. Baik, Kanjeng. Guru, apa yang harus kita lakukan? Iya, Ger. Siapa itu? Tantra, Ampun, Kanjeng. Ampun. Hamba prajurit Manguntup. ada apa kamu datang malam-malam begini? Maaf, Tuan. Hamba datang mau melaporkan bahwa Kanjeng Bajang Putra telah membuang Narirati. Narirati? Bukankah Narirati tidak ada di sini? Maaf, Tuan. Hamba diperintahkan Kanjeng Temenggung Bajang Putra untuk membuang Narirati ke laut yang kini wujudnya menjadi kupu-kupu. Rati berwujud kupu-kupu. Siapa yang merubahnya? Kalau Bajang Putra ingin membunuh Kanjeng Narirati, bukan tidak mungkin. Bajang Putra jugalah yang merubah Kanjeng Narirati menjadi kupu-kupu. Rati dalam bahaya. Aku harus pergi mencarinya, Guru. Kamu ingin mencari kemana? Lautan itu sangat luas, lebih luas daripada bumi. Dan kita tidak tahu di bagian laut mana Kanjeng Narirati berada. Kurang ajar. Ini semua gara-gara Bajang Putra. Aku harus menemuinya, Guru. Tunggu, Komandan. Menurutku, lebih baik kita mencari Rati terlebih dahulu. Aku punya kekuatan, dan aku akan membawa cintamu kembali.
Aku senang sekali bisa menemukan kamu. Sekarang, aku akan membawamu pulang ya. Kamandanu pasti senang sekali. Karena kamu itu adalah nyawa untuknya. Dan aku ingin Kamandanu hidup selamanya. Kamandanu pasti akan bahagia. Betapa tulusnya cintamu pada Kamandanu, Laksmi. Ini tidak bisa dimaafkan, Guru. Perbuatan Bajang Putra benar-benar tidak manusiawi. Aku harus menuntut balas atas perbuatannya pada Rati. Ger, Paman minta kamu bersabar. Kesabaranku sudah habis, Guru. Aku harus memberinya pelajaran. Ger, berpikirlah jernih, Ger. Masih banyak jalan lain yang harus kita lakukan. Maafkan aku, Guru. Aku masih tidak bisa berpikir jernih. Sudah saatnya mengambil hati Kamandanu. Aku harus tahu peta kekuatan Kamandanu dan teman-temannya. Ger, kamu harus bisa menahan diri, menekan emosi. Itu adalah sifat ksatria sejati. Tapi, aku akan membunuh Bajang Putra jika saatnya sudah tiba, Guru. Dengan cara apa kamu membunuh Bajang Putra? Itu yang sedang aku pikirkan. Sekarang ini, Bajang Putra sudah memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Aku akan membantu kalian. Reguru, apa maksud kamu membantu kami? Aku ingin melihat siapapun orang yang punya hubungan dengan Tantra akan mati bersamanya. Sampurasun. Rampes, Laksmi, kamu sudah berhasil menemukan kupu-kupu itu? Iya, Kamandanu. Lihat, kupu-kupu ini senang sekali aku bawa kembali ke sini. Terima kasih. Aku senang sekali, Laksmi. Ada apa kamu memanggilku kemari? ada berita yang akan membuatmu sangat terkejut. Apa berita itu sangat penting? Dan bisa membahayakan dirimu. Apa itu? Cepat katakan, Tantra. Nari Rati telah kembali. Bagaimana bisa? Aku telah membuangnya ke tengah lautan. Tidak ada yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi memang kenyataannya seperti ini. Dia telah kembali dan bisa menyingkirkanmu dari Mandu. Bahkan bisa membuatmu mati. Kalau begitu, aku harus menyingkirkannya. Itu tidak mudah. Sekali kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan seperti sebelumnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukan apapun, asalkan Nari Rati mati. Nari Rati bukan targetku sekarang, tapi Kebo Winara. Eyang, Kebo Winara harus mati. Baiklah. Kebo Winara memang harus mati. Kamandan. Kanjeng, silakan duduk. Maaf telah membuat kamu menunggu begitu lama. Hamba dengar Kanjeng telah berhasil membawa Kanjeng Kebo Winara ke Kurawa. Apa itu benar, Kanjeng? Ya, itu benar, Kamandan. Lalu, bagaimana keadaan beliau? Untuk saat ini keadaan Romo baik-baik saja. Bajang Putra hanya menotoknya. Dia semakin tidak bisa dikendalikan, Kanjeng. Bahkan eyangnya sendiri
diperlakukan seperti itu. Anak itu benar-benar kurang ajar. Oh ya, bagaimana keadaan putriku? Rati baik-baik saja. Syukurlah. Tapi, apakah dia berada di tempat Paman Ranubaya? Benar, Kanjeng. Lasmi telah menyelamatkannya. Dia aman di sana. Hamba rasa Kanjeng Kebowinara harus dipindahkan ke Padepokan. Memangnya kenapa, Kamandanu? Bukankah di tempatku ini mempunyai penjagaan yang cukup ketat? Tapi Kanjeng, Kurawan bukanlah tempat yang paling aman untuk Kanjeng Kebowinara. Karena Bajang Putra pasti akan mengetahui keberadaan beliau. Jadi, kira-kira di mana tempat yang aman? Padepokan Guru Ranubaya. Baiklah. Kalau begitu, kita akan membawa Romo ke Padepokan Paman Ranubaya. Mari. Salam hormat hamba Kanjeng. Maaf Ranubaya, kalau aku selalu merepotkanmu. Kanjeng tidak perlu berbicara seperti itu. Bagaimanapun juga, ini sudah kewajiban hamba, Kanjeng. Paman, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Paman. Dan untuk sementara, lebih baik Romo berada di sini sampai keadaan benar-benar aman. Dengan senang hati hamba menerimanya, Kanjeng. Tapi, aku sedikit khawatir, Paman. Jangan-jangan bisa saja Bajang datang untuk menyerang sewaktu-waktu. Hamba sudah melindungi padepokan hamba ini dengan pagar pelindung. Jadi hamba berharap hamba bisa melindungi Kanjeng Kebowinara. Kanjeng tidak perlu khawatir. Kami akan menjaga Kanjeng Kebowinara melebihi nyawa kami sendiri. Aku merasa aman jika bersama dengan kalian semuanya. Baiklah, Paman. Kalau begitu, saya mohon pamit. Karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Sendiko, Kanjeng. Mari, Kanjeng. Yo, tuh kan, yo, tetap jelek, yo. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok, Bibi? Yo. Aku tidak mau, yo. Aku pinginnya sekarang, yo. Baiklah, Bibi. Kalau begitu, perhatikan aku baik-baik ya. Iya. Tuh kan enak, yo. Tapi kenapa aku tidak bisa? Sekarang, Bibi Runta yang memainkan serulingnya. Iya. Tuh kan patah, yo. Mungkin Bibi Runta memainkan serulingnya terlalu keras. Bagaimana latihannya besok saja, Bibi? Yo. Iya, yo. Laras. Kamu bisa bicara, kupu-kupu? Kamu bisa mendengarku, Laras? Iya, kupu-kupu. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu bisa mengenaliku? Aku Nari Ratih, Laras. Kanjeng Putri? Benar, Laras. Aku Nari Ratih. Syukurlah kamu bisa mendengar suaraku. Dengan begitu, kamu bisa menjadi temanku. Tidak, Kanjeng. Hamba tidak keberatan berteman dengan Kanjeng. Hamba malah senang. Terima kasih, Laras.
Nanti aku pasti akan sering minta bantuanmu untuk menyampaikan pesanku pada orang-orang. Baik, Kanjeng. Maafkan aku, Eyang. Aku terpaksa melakukan ini. Komandan, kamu rupanya. Aku sengaja tidur di tempat Kanjeng Kebo Winara agar aku tahu siapa yang ingin membunuh. Jurus rembulan matahari. Kamu tidak menduga kalau aku menguasai ilmu jurus rembulan matahari. Ya. Prajurit, tangkap dia. Apa ini? Kalian tidak akan lama menahanku di sini. Kalian akan merasakan akibat. Ger, ada apa? Kamu begitu cepat kembali ke padepokan ini. Mungkin ada hal penting yang ingin kamu sampaikan. Iya, Guru. Ternyata dugaan kita benar. Bajang Putra benar-benar datang ke Istana Kurawan. Bocah tengik itu pasti datang untuk menculik Paman Kebo Winara. Bukan, Laksmi. Dia datang bukan untuk menculik, tapi untuk membunuh.
Sungguh biadab anak itu. Dia ingin membunuhku. Kanjeng tidak usah khawatir. Hamba sudah berhasil menangkapnya. Dan sekarang ini, dia berada di tahanan Kurawa. Syukurlah. Itu artinya tidak ada lagi ancaman buat Kanjeng Kebowinara. Tapi ada baiknya kalau Laksmi dan Kamungger tetap berada di padepokan ini, yaitu untuk melindungi Kanjeng Kebowinara. Baik, Guru. Seperti perkiraan, semuanya berjalan dengan baik. Mereka semuanya mengira bahwa kamu yang sudah membunuh Kebowinara. Padahal mereka tidak tahu bahwa aku Rekwuru alias Tantra yang sudah mencabut nyawa lelaki tua itu. Sebaiknya kamu tetap di sini sampai besok pagi, supaya tidak ada yang mengetahui dan mencurigai kamu nantinya. Baiklah. Seperti perkiraan, semuanya berjalan dengan baik. Mereka semuanya mengira bahwa kamu yang sudah membunuh Kebowinara. Padahal mereka tidak tahu bahwa aku Rekwuru alias Tantra yang sudah mencabut nyawa lelaki tua itu. Sebaiknya kamu tetap di sini sampai besok pagi, supaya tidak ada yang mengetahui dan mencurigai kamu nantinya. Baiklah. Laksmi, kemana? Sendiko Dawukan. Ada apa, Paman? Padmini dan Narirati. Aku ingin bertemu dengan mereka. Baik, Kanjeng. Besok pagi hamba akan pergi ke Kurawa untuk menjemput mereka. Tidak bisa besok. Kalau besok, pasti akan terlambat. Memangnya ada apa, Paman? Entahlah. Paman tidak tahu kenapa. Tapi sepertinya Paman harus ketemu dengan mereka malam ini juga. Baik, Kanjeng. Sekarang juga hamba akan berangkat ke sana. Hati-hati, Kamandanu. Mari aku antar keluar.
Kamandanu, bagaimana keadaan Romoku? Apa dia baik-baik saja? Kanjeng Kebowinarang dalam keadaan baik, Kanjeng. Beliau ingin bertemu sekarang juga dengan Kanjeng Respati dan Kanjeng Papini. Karena beliau tidak ingin ditunda sampai besok. Terlambat apa maksudnya, Kamandanu? Hamba juga tidak mengerti, Kanjeng. Tapi sebaiknya kita ikuti saja keinginan Kanjeng Kebowinarang. Bagus. Bagus. Kalau begitu, kita harus segera menemui Romo. Lebih cepat, lebih baik. Padmini, bagaimana kalau Verendra juga ikut? Baik, Kakang. Ternyata tempat ini sudah diberi pelindung. Cukup kuat juga pelindungnya. Paman dengar suara itu? Iya, aku mendengar. Tantra. Mau apa kamu datang kemari? Aku ingin kalian pergi sejauh mungkin. Dan jangan pernah menghalangiku lagi. Tantra, aku sudah melindungi padepokan ini dengan mantra pelindung. Jadi kamu tidak bisa menembusnya. Oh, jangan terlalu sombong, kakek tua. Pelindungmu tidak akan lebih kuat dari tiupan. Mundurlah, biar pamannya menghadapi.
usah bangun, Kebowinara. Jangan banyak bergerak. Kamu harus beristirahat. Siapa kamu? Mau apa ke sini? Aku datang ke sini untuk membuatmu beristirahat untuk selamanya. Siapa kamu sebenarnya? Tidak penting siapa diriku. Yang terpenting, kenapa aku datang ke sini? Kenapa? Katakanlah. Aku ingin membunuhmu. Kamu pasti Tantra. Ya, kamu ternyata tidak sebodoh yang aku kira. Kamu pintar sekali, Winara. Menyingkir kamu dari sini. Kamu yang seharusnya menyingkir dari hadapanku. Karena kamu sudah menghalangi langkahku. Simpan tenagamu, Winara. Kamu tidak semudah dulu. Laksmi! Ranubaya! Aku tidak menyangka orang sehebat kamu. Kamu bisa ketakutan dan panik seperti ini, orang hebat. Ranubaya! Laksmi! Siapa yang mau kamu panggil? Ranubaya atau Laksmi? Kamu pikir aku datang ke sini tanpa membuat mereka sekarat? Kurang ngajar kamu, Tantra. Kurang ngajar kamu. Sebaiknya sekarang katakan, dengan cara apa kamu inginkan kematianmu? Ayo kita lihat. Guru, Paman. Laksmi. Pelan-pelan, Kamanan. Kamanan. Untuk membangunkan Paman, sepertinya kita harus menggunakan mantra-mantra. Baik, Kanjeng. Guru, apa yang sudah terjadi, Paman? Cepat kalian tinggalkan tempat ini. Tapi, Guru. Tidak ada tapi-tapian, pergilah. Paman, siapa yang telah melakukan semua ini? Aku yang melakukannya. Tantra. 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 Tantra? Masih ada satu lagi yang melakukannya. Siapa?
Cepat katakan. Belum saatnya kalian tahu. Kamu benar-benar biadab. Aku pasti akan membunuhmu. Itu tidak mungkin. Sebentar lagi, orang yang paling kalian hormati akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kanjeng Kebo Winara. Tantra, aku tidak tahu dosamu bisa terampuni atau tidak. Tantra, cepat bebaskan Kanjeng Kebo Winara, atau kamu akan menyesal nantinya. Jangan coba-coba mengancamku. Aku bisa saja sekarang membunuh kalian, tapi aku tidak ingin melakukannya. Aku masih ingin bermain-main dengan kalian. Semakin lama aku bisa bermain-main dengan kalian dan melihat penderitaan kalian, aku semakin menikmatinya. Kau benar-benar biadab, Tantra. Ngajar! Ya, tunggu! Daripada kalian buang-buang waktu melawanku, lebih baik kalian mendengar kata-kata terakhir Kebo Winara. Empu, tolong buka perlindungannya agar kami bisa masuk. Dia tidak bisa membantu. Baik, aku yang akan membantu kalian. Sekarang saatnya kalian menjadi bahu mayat Kebo Winara. Ayo, Kanjeng. Romo! Kanjeng! Dia masih hidup. Kamandanu, cepat panggil tabib, cepat! Baik. Tunggu, jangan. Aku hanya punya beberapa waktu lagi. Romo jangan bicara seperti itu, Romo. Kami semua tidak ingin ditinggalkan oleh Romo. Setiap makhluk itu pasti akan mati. Tapi Kanjeng, aku hanya punya beberapa kata terakhir. Tolong izinkan aku bicara. Jangan melihat ini dari kematian, tapi lihatlah ini sebagai kebangkitan. Kebangkitan Manguntur, Kurawan, bahkan seluruh dunia. Kalau ada orang yang bisa membuka perlindungan dari Danubaya dan bahkan membunuhku, dia adalah orang yang kuat dan sangat berbahaya jika masih berada di sekeliling kita. Berarti dia adalah orang yang kita kenal, Komandan. Kalau ada orang yang bisa membuka perlindungan dari Danubaya dan bahkan membunuhku, dia adalah orang yang kuat dan sangat berbahaya jika masih berada di sekeliling kita. Berarti dia adalah orang yang kita kenal, Komandan. Benar nggak? Kalau tidak, kenapa dia harus menyembunyikan wajahnya?
jarinya dari topeng. Dan dia akan sangat berbahaya jika masih berada di sekeliling kita. Kalian selamatkan Manguntur dan Kurawan. Tapi Kanjeng, bagaimana bisa kita membasmi Tantra sementara Tumenggung Manguntur melindunginya? Bajang Putra, bukan Temenggung. Temenggung tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Temenggung seperti itu tidak berhak menjadi Temenggung. Kamananu, kemarilah. Mulai saat ini, kamu adalah Tumenggung Manguntur. Dan yang hadir di sini adalah saksinya. Berjanjilah, kamu akan membunuh Tantra dan siapapun yang membantu. Berjanjilah. Berjanjilah. Hamba berjanji, Kanjeng. Rama! 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 Guru, tenang. Kami akan berusaha mengobati kalian. Paman. Sedih gue. Sekarang bagaimana keadaan Paman? Dada hamba masih sesak, Kanjeng. Dan kamu, Lasmi? Aku juga, Paman. Baiklah. Kalau begitu aku akan berusaha memulihkan tenaga kalian. Kamanan, boleh. Baik, kan? Terima kasih, Kanjeng. Bersiaplah. Iya. Bagaimana, Paman? Terima kasih banyak, Kanjeng. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Komandan, bagaimana keadaan Paman Kebowinara? Kanjeng Kebowinara sudah mangkat. Iya, Lasmi. Dan ini sudah menjadi suratan takdir. Dan kita tidak bisa melawan takdir. Tidak mungkin. Tidak mungkin Paman sudah meninggal. Hah? Paman. Bangun. Paman. Paman. Aku mau jangan pergi, Paman. Jangan tinggalkan aku. Paman, aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain Paman. Paman. Sudah.
yang sudah pergi, jangan ditangis. Biarkan arwah Kanjeng Kebowinara tenang di alam sana. Kamandanu, sebaiknya kita harus kembali ke Kurawan. Karena aku yakin, di balik semua ini, pasti pelakunya adalah Bajang Putra. Lasmi, kamu tunggu di sini. Paman, aku titip jasad Romo Kebowinara. Sini Kobat. Aku pamit, Guru. Maafkan hamba. Hamba tidak bisa menyembuhkan Kanjeng. Paman, ada berita penting untukmu. Ada apa, Paman? Apa Paman sudah berhasil membunuh para berdebah itu? Lebih dari itu, aku ingin memberitahukanmu kalau eyangmu sudah mati terbunuh. Bagus, Paman. Eyang memang harus mati. Jadi tidak ada lagi yang akan menghalangi. Kamanan, aku rasa sepertinya Bajang Putra punya kerjasama dengan Tantra. Kenapa Kanjeng bisa berpikiran seperti itu? Iya, karena pada malam itu sebenarnya Bajang Putra akan membunuh Romo. Tapi justru dia salah tujuan. Dan di waktu yang bersamaan, justru Tantra lah yang berhasil membunuh Romo. Benar, Kanjeng. Bajang Putra bisa menjadi kunci utama kita untuk menangkap Tantra. Ya. Kalau begitu, kita harus memaksa Bajang Putra untuk membuka mulut dan bisa membawa kita ke Tantra. Kenapa Bajang Putra belum kembali juga? Kemana dia? Ampun Kanjeng Putri, kita ketiwasan. Ketiwasan? Ketiwasan bagaimana maksud? Kanjeng Gusti, Kebowinarang sudah mangkat Kanjeng Putri. Kenapa Bajang Putra belum kembali juga? Kemana dia? Ampun Kanjeng Putri, kita ketiwasan. Ketiwasan? Ketiwasan bagaimana maksud? Kanjeng Gusti, Kebowinarang sudah mangkat Kanjeng Putri. Romo mangkat? Benar Kanjeng Putri, beliau sudah dibunuh oleh Tantra. Tantra? Bajang Putra harus tahu tentang semua ini. Dia akan membalaskan dendam atas kematian eyangnya. Tapi ini tidak mungkin Kanjeng Putri. Kenapa tidak mungkin? Bajang Putra adalah cucu dari Kebowinara. Dan dia tidak akan terima kalau eyangnya mati oleh Tantra. Bukan itu maksud hamba Kanjeng Putri. Tapi masalahnya Kanjeng Gusti, Bajang Putra sendiri saat ini sedang ditahan di Kurawan. Bajang Putra ditahan di Kurawan? Iya Kanjeng Putri.
Bajang Putra, aku datang kemari membawa sebuah berita bahagia untuk kamu. Berita bahagia apa? Berita bahagia yang bisa membuat kamu tertawa, tapi membuat seluruh rakyat Kurawan dan Manguntur menangis. Romo Kebuwinara mati dibunuh oleh Tantra. Sekarang kamu senang? Sekarang kamu senang kan? Karena tujuanmu telah tercapai. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tantra. Jangan bohong kamu. Aku tahu kalian mempunyai hubungan yang sama. Buktinya, kamu datang untuk membunuh Romo. Dan Tantra juga datang untuk membunuh Romo pada malam yang sama. Aku sama sekali tidak berniat untuk membunuh Eyang. Justru aku ingin membunuh Kamandanu. Kosong! Ngomong kosong! Kamu memang sengaja membunuh Romo. Kamu tahu, alasan kamu kalau di dalam kamar itu adalah Arya Kamandanu itu salah. Karena di dalam kamar itu adalah Romo Kebuwinarang. Aku masuk ke dalam kamar itu karena aku sudah tahu yang sedang berbaring di dalamnya adalah Arya Kamandanu. Diam kamu! 1000 kali kamu memberikan alasan, 1000 kali juga aku tidak akan percaya dengan mulut busukmu. Terserah kamu mau ngomong apa. Aku tidak peduli. Karena aku sudah berkata yang sebenarnya. Izinkan aku masuk. Aku ingin bertemu dengan Kanjeng Respati. Mohon tunggu di sini, aku akan lapor dulu kepada Kanjeng Respati. Baiklah, aku tunggu. Lapor Kanjeng. Ada apa? Di luar ada Kanjeng Putri Wisya ingin bertemu dengan Kanjeng. Baik, suruh dia masuk. Baik, Kanjeng. Kanjeng Wisya, mari ikut saya. Kanjeng, Wisya menghadap. Baiklah. Wisya, Hormat, Kanjeng. silakan duduk. Ada apa? Aku datang ke sini memintamu untuk membebaskan putraku. Kamu sudah gila, apa? Bajang Putra jelas-jelas telah bersalah. Dan dia harus menerima hukuman. Atas dasar apa Kanjeng menghukum putraku? Wisya, Bajang Putra telah jelas-jelas terbukti berusaha membunuh Romo Kebuwinara. Dan bagi orang yang salah, harus diberi hukuman yang setimpal. Apa kalian mempunyai bukti kalau putraku adalah seorang pembunuh? Aku saksinya. Dia memang ingin membunuh Kanjeng Kebuwinara. Dari dulu, kalian memang tidak pernah menyukai putraku. Dan sekarang, kalian menggunakan alasan licik untuk menjerat putraku. Kita bukan orang-orang sepicik itu, Wisya. Bukan! Aku datang ke sini hanya untuk meminta keadilan untuk putraku. Apa kalian bisa membuktikan kalau putraku bersalah? Keadilan tidak akan dilaksanakan malam ini. Karena kami semua sedang berkabung. Di mana jasad Romo? Jasad Romo Kebuwinara berada di padepokan Paman Ranubaya. Tapi kalau pengadilan dilaksanakan malam ini, pemakaman Romo akan lebih tenang. Aku datang ke sini hanya untuk meminta keadilan untuk putraku. Apa kalian bisa membuktikan kalau putraku bersalah? Keadilan tidak akan dilaksanakan malam ini. Karena kami semua sedang berkabung.
Di mana jasad Romo? Jasad Romo Kebuwinara berada di padepokan Paman Adubaya. Tapi kalau pengadilan dilaksanakan malam itu, pemakaman Romo akan lebih tenang. Komandan, bagaimana menurut kamu mengenai Bajang Putra? Apakah kita akan mengadili dia setelah upacara pembakaran jenazah Romo Kebuwinara? Maaf Kanjeng, menurut hamba lebih cepat lebih baik. Usia benar, dia harus segera diadili agar Kanjeng Kebuwinara lebih tenang disemayamkan. Baik, kalau begitu kita akan membuat pengadilan malam ini juga. Prajurit, Daulat Kanjeng. cepat seret dan bawa kemari Bajang Putra. Sendika Kanjeng. Ada apa ini? Kamu harus diadili. Diadili untuk apa? Aku tidak pantas untuk diadili. Maaf, ini perintah. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Biung, Bajang Putra, bagaimana keadaanmu? aku ingin segera keluar dari tempat ini, Biung. Tenanglah. Tapi sebelumnya Biung ingin tahu, apa benar kamu berniat membunuh eyangmu sendiri? Aku tidak segila itu. Mana mungkin aku ingin membunuh eyangku sendiri. Baik, Biung percaya padamu. Kamu tidak usah khawatir. Biung tidak akan membiarkan mereka memenjarakanmu. Terima kasih, Biung. Bajang Putra, aku sengaja memanggilmu kemari agar kamu bisa memberikan kesaksian atas percobaan pembunuhan terhadap Romo Kebuwinara. Kanjeng, apa kamu mempunyai bukti kalau Bajang Putra berniat membunuh eyangnya sendiri? Bajang, aku mempunyai saksi. Kamandanu, berbicaralah. Aku saksi bahwa Bajang Putra berniat untuk membunuh Kanjeng Kebuwinara. Aku sengaja tidur di kamar Kanjeng Kebuwinara. Lalu, Bajang Putra muncul untuk membunuhku. Yang dia kira aku adalah Kanjeng Kebuwinara. Itu semua fitnah. Itu semua tidak benar. Aku sama sekali tidak berniat untuk membunuh eyangku sendiri. Justru aku ingin membunuhmu, Kamandanu. Lantas, apa tujuan kamu? Sehingga kamu ingin membunuh Kamandanu? Aku sangat membencimu, Kamandanu. Kamu selalu membuat keributan di Manguntur. Dan juga kamu melindungi Biakta, musuh bebuyutan di Manguntur. Tapi kebencianmu tidak membuktikan kalau Kamandanu bersalah. Tapi semua orang di Manguntur tahu kalau Kamandanu dan Biakta selalu membuat keributan di Manguntur. Ampun Kanjeng Sepati. Hamba tidak berniat membuat kerusuhan di Manguntur. Semuanya tahu, hamba ini pernah menjadi bagian di Manguntur. Jadi tidak mungkin hamba memusuhi Manguntur. Kamu memang pintar bersilat lidah, Kamandanu. Kanjeng, tetap dia tidak ada bukti kalau Bajang Putra mau membunuh Romo. Baiklah. Kalau begitu aku putuskan. Kalau Bajang Putra tidak terbukti untuk membunuh Romo Kebuwinara, tapi Bajang Putra telah jelas-jelas terbukti ingin membunuh Kamandanu. Kamandan, aku mohon, tolong cabut tuntutanmu pada Bajang Putra. Wis ya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun itu benar,
Tapi aku ingin tetap Bajang Putra dibebaskan. Tidak, Wisya. Siapapun yang salah harus tetap dihukum seadil-adilnya. Sebagai seorang ibu, aku bisa merasakan kalau Bajang Putra tidak sejahat yang seperti kamu pikirkan. Tolong mengertilah. Kita sedang bicara hukum dan keadilan. Keadilan? Baiklah kalau begitu. Aku juga akan meminta keadilan darimu, Kamandanu. Aku pernah menyelamatkan Rati. Aku juga pernah menyelamatkanmu. Bahkan aku menyelamatkan masa depan Manguntur. Jika itu kamu anggap sebagai hutang nyawa, aku sudah membayarnya saat Bajang Putra menusukku. Ingat, Kamandanu. Aku menyelamatkanmu tidak hanya sekali. Jadi kamu merasa aku masih berhutang nyawa padamu? Baiklah. Aku tidak akan menuntut Bajang Putra untuk dimasukkan ke penjara. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih banyak. Tolong mengertilah. Kita sedang bicara hukum dan keadilan. Keadilan? Baiklah kalau begitu. Aku juga akan meminta keadilan darimu, Kamandanu. Aku pernah menyelamatkan Rati. Aku juga pernah menyelamatkanmu. Bahkan aku menyelamatkan masa depan Manguntur. Jika itu kamu anggap sebagai hutang nyawa, aku sudah membayarnya saat Bajang Putra menusukku. Ingat, Kamandanu. Aku menyelamatkanmu tidak hanya sekali. Jadi kamu merasa aku masih berhutang nyawa padamu? Baiklah. Aku tidak akan menuntut Bajang Putra untuk dimasukkan ke penjara. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih banyak. Baiklah. Untuk itu aku putuskan bahwasanya Bajang Putra tidak bersalah dan dibebaskan atas semua tuduhannya. Dan sekarang yang terpenting adalah kita harus mempersiapkan untuk persemayaman Romo Kebowinaran dan upacara pembakarannya. Dengar Bajang Putra, suatu saat aku pasti akan membuktikan kalau kamu memang bekerja sama dengan Tandra untuk membunuh Kanjeng Kebowinaran. Dan kamu tidak akan lepas dari tuduhan itu. Lebih baik cepat kamu buktikan sebelum aku membunuhmu. Ayo, Bajang. Perhatikan semuanya. Malam ini juga kita akan pergi ke Padepokan Pamaranubaya. Dan kita akan membawa jenazah Romo Kebowinaran. Dan nantinya kita akan lakukan upacara pembakaran di sini. Mengerti? Jalan. Sebaiknya kita ke Kurawan. Dan kita akan membawa jasad Romo Kebowinaran ke Kurawan. Baik, Kakang. Maaf, Kanjeng. Kenapa harus disemayamkan di Kurawan? Bagaimanapun juga, Kanjeng Kebowinaran ini adalah pemimpin di Manguntur. Jangan, Paman. Di Manguntur sekarang sangat berbahaya sekali. Apalagi di Manguntur
sedang dikuasai oleh Bajang Putra. Aku yakin dia bekerja sama dengan Tantra, orang yang telah membunuh Romo Kumbowinara. Bukankah Bajang Putra itu sedang ditahan, Kanjeng? Tapi sekarang dia sudah dibebaskan. Dibebaskan? Benar sekali. Kenapa harus dibebaskan? Bukankah Kanjeng Romo sudah beramanat agar membunuh semua orang yang berkaitan dengan Tantra? Bahkan tidak peduli kalau orang itu adalah Bajang Putra. Ampun Kanjeng Patih. Hamba lah yang sudah membebaskan Bajang Putra. Tapi hamba berjanji akan menangkapnya kembali dan sekaligus membuktikan kalau Bajang Putra punya keterkaitan dengan Tantra. Aku tidak rela Bajang Putra tetap berkeliaran bebas. Aku mau dia ditangkap dan dibunuh. Sudahlah, Patih. Masalah Bajang Putra nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita harus mengurus jasad Romo Kumbowinara. Paman, di mana Verendra? Verendra ada bersama murid hamba. Prajurit, bawa jasad Romo Kumbowinara. Baik, Kanjeng. Dibebaskan? Benar sekali. Kenapa harus dibebaskan? Bukankah Kanjeng Romo sudah beramanat agar membunuh semua orang yang berkaitan dengan Tantra? Bahkan tidak peduli kalau orang itu adalah Bajang Putra. Ampun Kanjeng Patih. Hamba lah yang sudah membebaskan Bajang Putra. Tapi hamba berjanji akan menangkapnya kembali dan sekaligus membuktikan kalau Bajang Putra punya keterkaitan dengan Tantra. Aku tidak rela Bajang Putra tetap berkeliaran bebas. Aku mau dia ditangkap dan dibunuh. Sudahlah, Patih. Masalah Bajang Putra nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita harus mengurus jasad Romo Kumbowinara. Paman, di mana Verendra? Verendra ada bersama murid hamba. Prajurit, bawa jasad Romo Kumbowinara. Baik, Kanjeng.